Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung kembali di video saya seperti biasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan materi untuk fungsi pemeriksaan, di mana video sebelumnya kita sudah bahas tentang cara produksi obat dan pangan olahan yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara produksi kosmetik yang baik. Namun sebelumnya teman-teman perlu ketahui ada beberapa dasar hukum yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini bisa dilihat ada keputusan Kepala Badan POM nomor 3870 tentang pedoman CPKB, kemudian juga nomor 4556 tentang petunjuk operasional pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik. Namun sekali lagi buat teman-teman, jika ada peraturan atau regulasi yang baru dan teman-teman kebetulan mendapatkannya, maka peraturan yang terbaru itulah yang teman-teman patokan sebagai materi yang harus dipelajari. Nah, sasaran untuk CPKB ini tentunya adalah untuk menghindari beberapa risiko. Kalau di kosmetik itu ada dua sebenarnya risikonya, yaitu kontaminasi biasa dan kontaminasi silang. Kemudian juga selain itu ada ketercampuran, dan yang ketiga adalah kekeliruan atau kesalahan. Nah, untuk prinsip-prinsip CPKB sendiri, teman-teman sebaiknya ketahui dan ada baiknya pula teman-teman hafal, sehingga nanti teman-teman bisa membedakannya dengan prinsip-prinsip untuk komoditi yang lain. Nah, di sini kita lihat ada sistem manajemen mutu, ada personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, ada sanitasi dan hygiene, produksi, pengawasan mutu, dokumentasi, kemudian yang selanjutnya ada audit internal, penyimpanan, kontrak produksi dan pengujian, penanganan keluhan dan penarikan produk. Nah, itulah tadi prinsip-prinsip di CPKB, dan sebaiknya teman-teman sekali lagi dihafal. Nah, terkait dengan sistem manajemen mutu, tentunya perusahaan harus memiliki visi dan misi untuk menjamin mutu dan kualitas produk yang mereka produksi. Selain itu, penjaminan mutu mencakup semua hal yang mempengaruhi mutu produk. Kemudian setiap perusahaan memiliki struktur organisasi dan tentunya tugas yang jelas masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita dapat lihat ada personalia, tentunya berkaitan dengan personal orang-orang yang bekerja di perusahaan tersebut. Ini kurang lebih sama dengan di materi CPOB ya, di mana personalia itu harus mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan juga. Kemudian, untuk kepala bagian produksi dan pengawasan mutu, harus orang yang berbeda. Nah, ini ada kata kunci ya. Jadi, pengawasan mutu dan produksi dia tidak boleh dijabat oleh orang yang sama. Kemudian, tidak ada keterkaitan tanggung jawab satu sama lain. Nah, ini ada poin selanjutnya. Hendaknya dijabarkan kewenangan dan tanggung jawabnya tiap-tiap personil tentunya. Dan yang terakhir, semua personil terlibat dalam kegiatan harus dilatih CPKB. Jadi setiap personil yang terlibat, khususnya yang diproduksi ya, itu harus terpapar dengan CPKB tersebut. Kemudian ketika dilakukan pelatihan CPKB tersebut harus ada dokumentasinya dan dilakukan pelatihan secara berkala serta ada evaluasinya secara periodik. Nah, itu yang perlu diperhatikan di bagian personalia itu. Nah, untuk bangunan dan fasilitas, ini jelas sebenarnya harus jauh dari pemukiman warga, terpisah dari produksi produk lain, lantai dan pintu mudah dibersihkan, instalasi pipa mudah dibersihkan, saluran drainase dan bak kontrol memadai, alat pengukur suhu jelas, ventilasi udara hendaknya dilengkapi dengan penyaring udara, dan tentunya pemasangan lampu hendaklah tertutup. Baik, kita akan masuk ke prinsip selanjutnya, peralatan. Nah, tentunya permukaan peralatan yang bersentuhan dengan produk sebaiknya menggunakan yang stainless. Kemudian alat timbang diukur dan kalibrasi secara berkala. Sanitasinya diperhatikan.
Kemudian setelah dibersihkan, diberi label status bersih. Itu untuk peralatan-peralatan dan sebagainya. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui terkait prinsipnya yaitu sanitasi dan hygiene. Tentunya pekerja atau karyawan harus dalam kondisi yang sehat, kemudian hindari kontak langsung dengan produk yang diproses. Jadi kalau menggunakan tangan, hendaknya menggunakan sarung tangan. Kemudian ada wastafel, toilet, dan loker yang terpisah dari area produksi. Tempat sampah itu bukan hanya harus ada, tetapi juga tempat sampahnya harus yang tertutup. Peralatan dalam keadaan bersih, kemudian pembersihan peralatan dilakukan dengan cara basah atau vakum. Nah, itulah yang berkaitan dengan sanitasi dan hygiene. Nah, untuk kegiatan produksi sendiri, di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Untuk air, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu untuk air itu minimal kualitas air minum, parameter mikroba dan kimia dicek secara berkala, pemasangan pipa juga harus menghindari deep leak tentunya. Kemudian selanjutnya ada verifikasi bahan awal, ada pencatatan bahan, material reject, kemudian pemberian nomor batch. Itu yang di bagian produksi, prinsip produksi. Selain itu ada lagi bagian penimbangan dan pengukuran. Penimbangan dilakukan dengan peralatan yang sudah dikalibrasi tentunya. Kemudian ada prosedur pengolahan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Kemudian ada produk dan pelabelan dan pengemasan. Nah, untuk produk tadi, di sini dijelaskan ada produk kering, basah, dan produk aerosol. Jadi itu 3 produk di CPKB. Semua produk jadi dikarantina terlebih dahulu tentunya. Produk jadi dapat didistribusikan setelah dinyatakan lulus oleh QC atau Quality Control. Jadi di CPKB itu ketika produknya sudah diproduksi, tidak langsung bisa didistribusikan. Jadi ada penanggung jawab yang disebut Quality Control atau QC yang wajib memeriksa dan dia yang berkewajiban untuk menyatakan lulus tidaknya suatu produk. Nah, untuk pengawasan mutu, di situ ada beberapa kegiatan, misalnya ada sampling, untuk melihat kira-kira produk itu konsisten dan mutunya bagus, ada pemeriksaan dan pengujian, program pemantauan lingkungan, tinjauan terhadap dokumentasi batch, program pemantauan contoh pertinggal pemantauan mutu produk, penelitian stabilitas, penerapan spesifik bahan awal. Untuk dokumentasi, jelas ya, kurang lebih sama dengan yang di cara produksi obat. Nah, untuk tujuan dokumentasi, menjamin tersedianya spesifikasi bahan dan prosedur produksi dan pengawasan mutu, itu yang pertama. Kemudian, yang perlu teman-teman ketahui juga, memastikan semua personel mengetahui apa yang harus dikerjakan. Kemudian penelusuran kembali riwayat produk. Nah, itu adalah beberapa tujuan dokumentasi di cara produksi kosmetik yang baik. Nah, audit internal, kegiatan yang dilakukan untuk menilai semua aspek yang berhubungan dengan pengendalian mutu produk. Kemudian juga audit internal dilakukan oleh 3 orang auditor independen. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Jadi di CPKB, auditor itu ada 3 ya, dan harus independen. Audit internalnya sebaiknya dilaksanakan secara berkala dan minimal 1 tahun sekali. Jadi bisa lebih dari 1, bisa 2 kali setahun tiap semester, dan seterusnya. Nah, untuk penyimpanan tentunya areanya harus luas, dirancang dengan sedemikian rupa, sesuai peraturan, dapat melindungi material dan produk. Area penyimpanan juga ada untuk produk karantina tadi, yang belum jelas statusnya ya dari QC tadi bisa didistribusikan atau tidak. Dan di sini ada bahan berbahaya disimpan secara aman. Itulah beberapa info terkait penyimpanan. Oke, ini terkait dengan penanganan dan pengawasan di penyimpanan itu masih di bagian penyimpanan. Di sini teman-teman ada poin yang teman-teman harus ketahui, di mana dilakukan pemeriksaan dan verifikasi barang, dokumen saat penerimaan produk, selanjutnya juga penerimaan dan pengeluaran bahan produk harus dicatat dan disimpan. Nah, ini yang biasa kita jumpai biasa di soal SKB, yaitu tentang FIFO dan FEFO.
Oke, untuk FIFO itu first in, first out ya. First out. Sedangkan FIFO first expired, first out. Kalau FIFO ini berarti yang lebih duluan masuk, berarti yang lebih duluan juga dikeluarkan. Sementara FIFO yang lebih duluan kadaluarsa, maka itu yang lebih duluan juga dikeluarkan. Nah, ada penempelan label baru tidak boleh menutupi label identitas asli. Nah, kontrak produksi dan kontrak pengujian juga ada di CPKB itu, terkait dengan kegiatan kontrak tentunya ini. Kerjasama untuk memproduksi suatu produk berdasarkan kesepakatan antar pemberi kontrak dan penerima kontrak. Jadi, untuk keduanya, mau kontrak produksi atau pengujian, tentunya ada beberapa pelaku. Yang pertama adalah yang memberi kontrak dan yang menerima kontrak. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, untuk penanganan keluhan dan penarikan produk. Nah, untuk penanganan keluhan sendiri, ditentukan personil yang bertanggung jawab untuk menangani keluhan dan menentukan upaya pengatasannya. Jadi itu sudah harus ada personilnya yang ditunjuk. Kemudian keluhan mengenai kerusakan harus diselidiki dan ditindaklanjuti. Catatan keluhan hendaklah ditinjau secara periodik. Sedangkan penarikan produk, ditentukan personil juga yang bertanggung jawab. Catatan pendistribusian primer hendaklah segera diterima. Kemudian ada keaktifan di situ ya, sehingga nanti mudah dilakukan evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, itulah informasi terkait CPKB, cara produksi kosmetik yang baik. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.